Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Dan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita senantiasa yang terbaik bagi kita. Sebab itu, marilah terus kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan dan memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Untuk itu ya Tuhan, kami senantiasa rindu untuk dapat mencari apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Di dalam tuntunan-Mu kami menyambut firman Tuhan ini. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada saat ini yaitu dari Pengkhotbah pasal 3 pada ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan tertulis, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dahulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Berbahagialah kita sekalian yang senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, para pemuda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya, kita sudah sangat sering mendengar ungkapan indah pada waktunya. Tetapi ada yang mengatakan ungkapan itu mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dipahami. Bagaimanakah kita dapat melihat keindahan pekerjaan Tuhan? Misalnya di dalam suasana atau situasi yang sulit. Tentu itu yang dipertanyakan bagi orang yang sulit untuk dapat memahami. Apa maksud sebenarnya dari ungkapan Alkitab atau pembacaan kita pada saat ini, indah pada waktunya. Pengkhotbah atau Kohelet menguraikan masa kehidupan manusia yang penuh dengan dinamika. Kita baca dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. Di sana tertulis, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya.
Jadi hidup yang dilalui oleh manusia terjadi dalam dinamika kehidupan. Nah, untuk selanjutnya, pengkhotbah tiba pada ayat yang ke-11 dan ia mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, bagaimanakah kita dapat memahami bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Yang pertama, selamilah pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang anak yang melihat ibunya sedang menyulam. Dan anak ini memperhatikan hasil sulaman ibunya dari bawah. Yang dia lihat sungguh tidak indah. Yang dia lihat adalah rangkaian benang-benang yang kusut dan sama sekali tidak membentuk suatu gambaran. Lalu dia bertanya kepada ibunya, mengapa ibunya menyulam sesuatu yang sangat tidak indah atau menarik? Lalu ibunya meminta anak ini untuk berdiri dan melihat hasil sulaman dari atas. Dan ketika anak tersebut melihat dan sulaman itu sudah selesai, sungguh memperlihatkan hasil sulaman dengan pemandangan yang sangat indah. Ilustrasi ini bisa kita maknai terkait dengan pembacaan kita pada saat ini. Kadang kita seperti anak kecil tadi yang melihat pekerjaan Tuhan tanpa memahami bahwa Tuhan masih sedang memproses, merancang atau merenda kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang mendatangkan damai dan sejahtera. Terkadang kita tidak melihat bahwa Tuhan bekerja dalam proses kehidupan. Kita hanya melihat dan memandang peristiwa-peristiwa tertentu di dalam kehidupan kita. Dan dengan mudah kita menyimpulkan bahwa hidup kita begitu sulit seperti benang yang kusut. Karena itu, selamilah bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan pekerjaan Allah itu terus berproses dari awal hingga akhir kehidupan kita. Yang kedua, bagaimanakah memahami Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Memaknai pemberian Allah dengan benar. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di sini kita melihat bagaimana pengkhotbah menyoroti kehidupan manusia yang menjalani kehidupannya, menikmati kehidupannya untuk bersenang-senang. Pengkhotbah memang mengatakan bahwa hidup seperti itu adalah pemberian Allah. Tetapi justru karena kita memahami bahwa hidup itu adalah pemberian Allah, membuat kita menyadari hidup itu bukanlah milik kita. Bahwa perjalanan kehidupan kita perlu untuk kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, si pemberi kehidupan. Karena itu, jangan lupa ketika kita menikmati segala jerih lelah kehidupan kita, segala berkat yang ada dalam kehidupan kita, silakan kita nikmati, sebab itu adalah pemberian Allah, sebab itu adalah berkat Allah. Namun, pada satu sisi kita harus mengingat bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan berkat-Nya
kepada kita. Yang ketiga, memaknai suka duka kehidupan untuk mendatangkan sikap takut akan Tuhan. Ayat 14 sampai 15. Apa jadinya kalau hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup yang bebas dari masalah atau tekanan hidup? Apa jadinya kalau hidup kita tidak pernah merasakan kesusahan? Tapi bukankah pada kenyataannya tidak ada manusia, tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari masalah? Kita semua punya persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi janganlah lihat persoalan itu hanya dari sisi kesulitan yang ditimbulkannya. Tetapi mampukah kita melihat bahwa di balik persoalan itu ada Tuhan yang sedang mengajarkan kita supaya kita dapat terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Supaya dalam kelemahan kita dapat menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menjalani hidup. Sehingga dalam kehidupan kita selanjutnya, kita akan terus memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang menikmati masa-masa sukacita bersama dengan keluarga. Atau saat ini ada yang sedang bergumul dengan persoalan yang berat. Tetaplah melihat bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah kita sungguh memaknai itu? Marilah melihat hidup kita dalam proses Allah bekerja dari awal hingga akhir kehidupan kita. Marilah kita bertanggung jawab pada hidup ini, sebab hidup ini adalah pemberian Allah. Dan dalam segala dinamika kehidupan kita, kita akan selalu bersandar kepada Tuhan dan menjalani hidup ini di dalam rasa takut akan Tuhan. Roh Kudus menolong kita supaya sepanjang kehidupan kita dengan iman kita dapat mengatakan dan bersyukur bahwa Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam kehidupanku. Amin. Marilah bersama-sama dengan penuh keyakinan kita menyatakan pujian semua baik. Apa yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita sungguh teramat baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku
rencanamu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau senantiasa merancangkan kehidupan yang mendatangkan damai dan sejahtera. Mungkin saat ini kami dapat memaknai bagian dari firman Tuhan itu. Namun mungkin juga ada yang sulit memahami bagaimana Tuhan bekerja dengan baik dalam segala sesuatu, dalam segala situasi kehidupan, terutama ketika kita berada dalam kehidupan yang sungguh teramat sulit. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang merendah kehidupan kami pada saat ini. Pekerjaan Allah masih terus berproses, dan kami yakin suatu saat nanti kami pun dapat sungguh mengaminkan, Tuhan, Engkau baik dan selalu merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga melihat kebaikan-Mu yang telah menolong kami dalam menjalani dinamika kehidupan kami, terutama di masa pandemi pada saat ini ya Tuhan. Terus kami memohon, teguhkan dan kuatkan iman kami, supaya kami kuat dan kokoh menghadapi berbagai persoalan yang ditimbulkan sebagai dampak dari penyebaran virus COVID-19. Ya Tuhan, sertailah jemaat Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Berikan hikmat kepada orang tua untuk dapat membangun rumah tangga di dalam cinta kasih Tuhan. Sertai anak-anak untuk terus menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan selalu rindu untuk memperhatikan setiap nasihat orang tua. Biarlah setiap keluarga selalu mendasarkan kehidupan mereka pada kebenaran firman Tuhan dan senantiasa bersekutu di dalam doa, sebagaimana yang kami lakukan pada malam hari ini. Ya Tuhan, berkatilah juga dalam perjuangan setiap hari, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, ataupun rencana-rencana yang lain. Kami serahkan setiap perjuangan kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa kami situasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami terus mendoakan kehidupan negeri yang kami cintai ini, supaya setiap warga masyarakat di dalamnya boleh tetap dibangun di dalam persatuan dan kesatuan, terutama dalam kami mensyukuri hari kemerdekaan
pada bulan Agustus ini. Sertai pemerintah kami untuk dapat memimpin di dalam takut akan Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa kami ya Tuhan, untuk setiap sukacita yang boleh dirasakan oleh jemaat Tuhan, pertambahan usia, keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Juga ya Tuhan, kami mendoakan orang-orang yang bergumul karena sakit, sebagaimana yang dialami juga oleh beberapa jemaat Tuhan. Lawatlah mereka dan datangkanlah kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu ketika kami akan beristirahat, dan besok kami boleh bangun dengan kesegaran dan kesehatan yang asalnya hanya daripada-Mu Tuhan. Sempurnakanlah ya Bapa di sorga, yang menjadi ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam doa kami ini. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih pada hari ini, Senin 24 Agustus 2020. Kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Selamat malam.